Dan anggota saya ada Reza Alfayed, Muhammad Irfan Aditya, Kiki Noviandi, dan Dava Febrian. Dengan dosen pengampu mata kuliah ini yaitu Pak Amir Saleh dengan gelar SPD dan MKom. Baik, langsung saja kita masuk pada judul yang akan kita bahas sesuai dengan aplikasi yang kami buat, yaitu judulnya tentang aplikasi penjualan pada restoran. Baik, langsung saja kita masuk pada pembahasan. Di sini tim kami akan membahas keenam tentang pembahasan yang telah diberikan sesuai dengan pada UAS yang telah dicantumkan. Di sini kami akan membahas satu persatu pada bagian-bagian poin keenam tersebut. Yang pertama, jelaskan latar belakang sistem itu perlu diterapkan di tempat yang Anda observasi. Baik, langsung saja. Di sini kami akan menjelaskan tentang latar belakang sistem tentang tempat yang telah diobservasi. Khususnya di sini restoran Songfa. Baik, mengenai sistem apa saja yang perlu diterapkan di tempat tersebut. Berikut ada 4 yang saya berikan tentang observasi yang kami dapatkan. Yang pertama adalah 1. Pemantauan stok. Yang kedua, menganalisis penjualan. Yang ketiga, manajemen pelanggan. Yang keempat, keamanan dan akuntabilitas. Baik, keempat bagian tersebut memiliki pengertian. Saya akan membahas satu persatu. Yang pertama di sana ada pemantauan stok. Pemantauan stok yaitu yang dimana sistem penjualan dapat terhubung dengan manajemen inventaris di restoran Songfa. Dengan demikian, ketika ada pesanan yang masuk, sistem dapat secara otomatis memperbarui stok bahan makanan yang digunakan. Yang kedua, ada analisis penjualan. Dengan sistem penjualan, restoran Songfa dapat menghasilkan laporan penjualan yang terperinci. Informasi ini meliputi menu yang paling laris, tren penjualan harian, dan preferensi pelanggan. Yang ketiga, ada manajemen pelanggan, yang dimana sistem penjualan dapat membantu restoran Songfa untuk mengelola data pelanggan seperti informasi kontak, preferensi, atau catatan khusus. Yang ketiga, ada keamanan dan akuntabilitas. Dengan menggunakan sistem penjualan, restoran Songfa dapat memiliki catatan yang terdokumentasi dengan baik tentang setiap transaksi penjualan yang dilakukan. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya. 2. Jelaskan tujuan tim Anda menerapkan sistem tersebut. Tujuan tim kami dalam menerapkan sistem penjualan pada restoran adalah untuk meningkatkan efisiensi operasional, meningkatkan pengalaman pelanggan, dan memperoleh informasi yang lebih akurat tentang penjualan dan inventaris. Berikut ini penjelasan lebih detail tentang setiap tujuan tim kami. 1. Meningkatkan efisiensi operasional. 2. Meningkatkan pengalaman pelanggan. 3. Memperoleh informasi yang lebih akurat. Dari ketiga tujuan tersebut memiliki penjelasannya masing-masing. Meningkatkan efisiensi operasional dengan menerapkan sistem penjualan yang terintegrasi, kami dapat mengotomatiskan beberapa proses seperti pemesanan, pengelolaan pesanan, pembayaran, dan manajemen inventaris. Ini akan mengurangi kesalahan manusia, mempercepat waktu pelanggan, dan mengurangi waktu tunggu pelanggan. Dalam jangka panjang, hal ini akan membantu kami meningkatkan produktivitas staf dan mengoptimalkan aliran kerja di restoran. 2. Meningkatkan pengalaman pelanggan. Sistem penjualan yang efisien akan memberikan pengalaman pelanggan yang lebih baik. Pelanggan dapat dengan mudah memesan makanan dan minuman, memilih opsi kustomisasi, dan melihat perkiraan waktu pelayan. Kemudahan ini akan meningkatkan kepuasan pelanggan dan membuat mereka lebih cenderung kembali ke restoran kami. Selain itu, sistem penjualan juga dapat mendukung program loyalitas pelanggan dengan memberikan poin atau diskon khusus. 3. Memperoleh informasi yang lebih akurat. Seperti dengan menggunakan sistem penjualan yang terintegrasi, kami dapat memperoleh data penjualan dan inventaris yang lebih akurat dan real time. Ini membantu kami dalam mengidentifikasi tren penjualan, mengelola persediaan dengan lebih efisien, dan membuat keputusan yang lebih baik dalam perencanaan menu dan strategi harga. Secara keseluruhan, menerapkan sistem penjualan dalam restoran kami membantu meningkatkan efisiensi, pengalaman pelanggan, dan informasi yang akurat. Hal ini akan memungkinkan kami untuk menjadi lebih kompetitif di pasar dan mencapai kesuksesan jangka panjang. Baik,
Baik, selanjutnya tentang penjelasan mengenai pembuatan IRD dari database yang telah kami rancang. Nah, di sini kami merancang IRD di database-nya menggunakan Star UML. Star UML ini, di sini saya menggunakan entitas ada 6, yaitu entitas menu, customer, supplier, penjualan, detail penjualan, dan stok. Nah, mari kita baca satu persatu. Di menu terdapat kode menu, nama, jenis, harga jual, yang dimana kode menu ini merupakan primary key. Nah, teman-teman, kita harus tahu apa itu primary key. Primary key itu merupakan kode kunci utama, yang dimana tidak boleh diketahui oleh orang, karena cuma satu kali digunakan. Yang kedua ada customer. Sesuai dengan kode menu tadi, dia juga menggunakan primary key pada kode customernya. Kemudian ada kode supplier, terdapat nama, alamat, kota, telepon. Begitu juga dengan penjualan, detail penjualan, dan stok. Lalu teman-teman, kita harus tahu hubungan antara ke-6 entitas tersebut. Yang pertama ada hubungan menu dan customer, yaitu dapat kita ketahui satu menu dapat dipesan oleh banyak pelanggan dan satu pelanggan dapat memesan banyak menu. Hubungannya adalah many to many. Yang kedua ada customer dan supplier, yaitu jenis hubungannya juga sama, yaitu many to many. Yang ketiga ada supplier dan penjualan, yaitu hubungannya satu ke banyak atau one to many. Karena kenapa? Satu pemasok dapat terlibat dalam banyak transaksi penjualan, tetapi satu transaksi penjualan biasanya melibatkan hanya satu pemasok. Yang keempat, ada penjualan dan detail penjualan. Detail penjualan dan penjualan di sini hubungannya adalah one to many. Karena kenapa? Satu transaksi penjualan memiliki banyak detail penjualan, sedangkan setiap detail penjualan terkait dengan satu transaksi penjualan. Yang kelima, ada detail penjualan dan stok. Hubungannya di sini adalah satu ke banyak atau one to many. Karena kenapa? Yaitu setiap detail penjualan terkait dengan satu stok barang, dan stok barang dapat terkait dengan banyak detail penjualan. Jadi itulah hubungan IRD yang telah kami rancang dengan menggunakan Star UML. Terima kasih. Oke, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya tadi. Di sini saya akan menjelaskan proses normalisasi yang tim kami buat atau tim kami lakukan pada rancangan database tersebut. Pertama, normalisasi pada tingkat pertama atau 1 to NF. Pastikan setiap tabel memiliki kunci utama yang unik untuk mengidentifikasi setiap entitas yang tepat. Misalnya, tabel menu utama atau pada tabel menu memiliki kolom primary key, yaitu kode menu. Lalu untuk tabel customer memiliki kolom primary key-nya, kode customer, dan seterusnya. Lalu pada normalisasi tingkat kedua atau 2NF, pastikan setiap non-kunci kolom dalam tabel bergantung pada keseluruhan kunci utama. Misalnya, pada tabel penjualan memiliki kolom primary key kode penjualan sebagai kunci utama dalam kolom foreign key customer ID untuk menghubungkan dengan tabel customer. Lalu pada normalisasi pada tingkat ketiga, 3NF, misalnya dalam tabel detail penjualan, jika ada kolom seperti total harga yang bergantung pada atribut lain seperti harga menu dan jumlah, maka kolom tersebut dapat dipindahkan ke tabel terpisah. Misalnya pada tabel detail pesanan atau order. Baik, di sini saya melanjutkan DML dan DDL mengenai operasi insert. Operasi insert sama juga dengan menyisipkan data. Di sini ada 6 tabel sesuai di dalam database yang kami rancang, yaitu ada menu, customer, supplier, penjualan, detail penjualan, dan stok. Di sini saya mengambil satu example, yaitu tabel menu. Menyisipkan data ke tabel menu, insert into menu, kode menu, nama, jenis, harga jual, value, pol, miswa 08 12345678990, makanan daging 90.000. Dan untuk penjelasan yang lainnya sama seperti pada penjelasan sebelumnya pada tabel menu. Saya di sini akan menjelaskan proses dalam menjalankan aplikasi yang telah kami rancang tentang sistem penjualan pada restoran Songfa menggunakan Visual Basic yang dihubungkan ke database. Aplikasi pertama, Star.
Terus akan muncul username dan password. Terus login. Misalkan login udah berhasil, kita akan disambut 3 form, yaitu master, transaksi, dan laporan. Pertama kita buka master. Di master kami menggunakan stock menu, customer, dan supplier. Kalau di transaksi, penjualan, pemakaian, retur, pembelian, hutang. Begitu juga laporan penjualan, pembelian, stok, pemakaian, pembayaran, hutang. Mari kita masuk ke bagian master di stock menu. Di stock menu akan muncul kode menu, nama, jenis, dan harga jual. Di sini kami menggunakan 4 tombol, yaitu tombol simpan, hapus, bata, cari. Pertama, tombol simpan untuk menyimpan data customer. Kalau hapus untuk menghapus data yang kita simpan tadi. Kalau tombol batal membatalkan yang hasil kita tulis tadi, sedangkan tombol cari untuk mencari data yang kesimpan di database. Mari kita masuk ke pencarian cari customer. Di sini kami udah melakukan pencarian seperti Reza, yang data yang udah kita simpan barusan. Oke, sekian, terima kasih. Begitu juga dengan Oh ya, bentar. Oke. Apa? Udah tambah aja rekam, udah direkam di sini. Begitu juga dengan transaksi dan laporan.